Rahman. Amin. Ali Azra, Farhan, Haizel, Gia, Hanafifa, Kemal Idris, Queen, Caca, Julia. Berarti ada semua ya. Kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Bapak. Indonesia.
gula, kemudian susu, kemudian apa lagi? Margarin ya. Kemudian ada ragi, kemudian apa lagi? Mentega. Bisa jadi untuk kopinya mixer atau keju. Kalau bahannya alatnya apa Timo? Mixer, kemudian oven, kemudian panci ya bisa jadi, kemudian tatakan kue ya. Nah, mungkin waktu membuat kue harus ada langkah-langkahnya. Lanjut ke materi. Di depan udah ada apa namanya? Materi yang ibu sajikan dalam bentuk PowerPoint ya, atau PPT. Nah, silakan dia baca apa judul materi kita hari ini. Oke, berarti materinya tentang berpikir komputasional. Nah, kemudian tadi ibu sudah bertanya ke Anda semua, bagaimana cara membuat cake, apa aja langkah-langkah untuk ke sekolah, itu termasuk ke berpikir komputasional atau tidak? Termasuk ya, karena itu bagian dari berpikir komputasional. Oke, next. Nah, ini dia. Tadi tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama tadi, untuk mengetahui konsep dasar berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa membacakan di depan? Ya, Bu. Nah, silakan Kemal. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Oke, kata si Kemal ya, berpikir komputasional itu adalah berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dan menerapkan prinsip ilmu komputer. Berarti di sini segala sesuatu yang berkaitan dengan sistematis dan logis ya, itu termasuk berpikir komputasional. Nah, kemudian ada di sampingnya, kalau pola pikir sistematis itu lebih dari sekedar coding. Ada yang pernah dengar kata coding? Pernah ya? Karena minggu kemarin kita mempelajari tentang coding. Nah, di sini katanya ini bukan hanya untuk programmer, tetapi merupakan keterampilan esensial bagi semua siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Ada yang bercita-cita menjadi programmer nggak di sini? Enggak? Atau ada yang mau jadi hacker nggak? Farhan, kamu mau jadi hacker nggak Farhan? Tidak. Oke, berarti di sini tidak ada yang berminat untuk menjadi programmer atau hacker ya. Padahal itu merupakan suatu profesi yang langka gitu. Karena dia harus mempelajari teknik-teknik ilmu. Oke, nah tadi pola berpikir sistematis itu dia lebih dari sekedar coding ya. Nah, jadi coba baca di depan kalian, apa itu berpikir komputasional? Ini. Berpikir komputasional membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, menyederhanakannya dan menemukan solusi yang efisien, mirip dengan cara komputer membuat. Oke, nah berarti di sini berpikir komputasional itu merupakan cara untuk melihat ya sebuah masalah atau pemecahan masalah menjadi lebih simpel, terstruktur. Oke, paham ya? Oke, next. Nah, ini ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Keempat konsep ini adalah fondasi utama dalam berpikir komputasional. Dengan menguasainya, siswa dapat mendekati masalah apapun dengan pendekatan yang terstruktur dan logis. Jadi, misalnya nih, Anda semua di dalam proses pembelajaran itu menemukan sebuah permasalahan. Contohnya apa Bu? Contohnya temannya yang sering berantem. Kemudian, yang kedua yang sering telat. Yang ketiga itu tidak pakai pakaian sekolah lengkap, contohnya nggak pakai peci, nggak pakai sepatu atau nggak pakai kaos kaki. Nah, itu bagaimana kalian akan mengatasinya gitu. Nah, berarti itulah konsep dasar ngapain sih kita harus belajar tentang berpikir komputasional.
Komputasional. Oke, apa aja empat konsep dasar itu? Nah, ini dia. 4 konsep dasar di dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Baca kan? Pemecahan masalah. Nah, yang kedua analisis data. Yang ketiga algoritma. Yang keempat abstraksi dan logika. Oke, berarti di sini berpikir komputasional itu ada namanya dekomposisi, kemudian ada namanya algoritma. Oke, paham ya? Paham, Bu. Bagaimana cara hujan itu turun gitu? Hujan itu dari mana? Step by stepnya bagaimana? Inilah yang disebut dengan abstraksi. Nah ini ya contoh dari apa sih itu algoritma. Tadi ada algoritma yang bilang ada ya. Konsep dasar berpikir komputasional yang pertama adalah algoritma, langkah demi langkah. Nah tadi sebelum kita masuk pembelajaran Ibu sudah menanyakan bagaimana langkah-langkah kalian sebelum ke sekolah atau bagaimana langkah-langkah pembuatan kue. Itu merupakan termasuk dalam algoritma. Oke, coba baca Gia. Yang ini. Resep teh manis, baca. Oke, lanjutkan ya. Siapkan teh jeruk, gula, air panas, cangkir. Masukkan teh jeruk ke cangkir. Tuang air panas, diamkan sebentar. Tambahkan gula sesuai selera. Aduk hingga gula larut. Oke, nah berarti algoritma itu katanya langkah demi langkah. Contohnya di situ adalah pembuatan teh manis. Apa langkah demi langkahnya? Yang pertama, siapkan teh jeruk, gula, air panas, dan cangkir. Yang kedua apa lagi? Masukkan teh ke cangkir, kemudian tuang air panas, kemudian diamkan sebentar, tambahkan gula sesuai selera dan aduk hingga gula larut. Bisa nggak? Step pertama, kemudian lanjut ke step terakhir. Tidak. Berarti di sini algoritma itu mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu itu langkah demi langkah atau step by step. Tidak bisa dari langkah pertama loncat ke langkah terakhir. Itu tidak akan terbuat yang namanya teh manis. Ya. Nah, apa sih pentingnya langkah demi langkah atau urutan dalam melakukan sesuatu? Itu adalah ya agar algoritma memerlukan urutan langkah yang benar. Jika Anda menemukan air dingin atau tidak menambahkan gula atau tidak mengaduk gula, hasilnya tidak akan sesuai harapan. Nah, urutan memastikan hasil yang konsisten dan dapat diulang, baik itu resep masakan, instruksi komputer atau rencana proyek. Betul nggak yang dikatakannya di depan tadi? Betul ya? Kalau misalnya Anda sudah ada tehnya, sudah ada gula, sudah ada air panas sama cangkir, kemudian Anda masukkan semuanya, kemudian yang Anda keluarkan itu adalah air dingin. Apakah gulanya larut? Tidak. Yang akan terjadi adalah teh manis tidak akan terbuat. Reza, kamu mundur dulu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD. Nanti Anda semua silakan kerjakan LKPD-nya per kelompok. Silakan di sini buat nama dan kelas. Kemudian ya di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dan tiga, ya. Berarti Anda sudah mengerjakan LKPD atau tugas tentang berpikir komputasional. Nah, dari yang Anda mengerjakan LKPD tadi, seru nggak pembelajaran tentang berpikir komputasional ini? Seru. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Oke, apa judul pembelajaran kita Pak? KPD. Berpikir Komputasi. komputasional. Berpikir komputasional. Ada berapa konsep berpikir komputasional? Ada empat. Yang pertama apa? Alia? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi Alia? Proses memecahkan sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Nah, menjadi bagian sederhana. Yang kedua, itu apa namanya? Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan terurut ya dirancang untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga apa namanya, Farhan? Abstraksi. Apa itu? Proses penyederhanaan suatu konsep dengan menghilangkan detail yang tidak perlu. Oke, yang